Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih berjumpa saya di channel Arfa Eksperimen. Kali ini kita membahas yang berbeda. Nah, ini kita bahas permioan Mio Smile. Nah, ini kita upgrade biar kayak motor baru atau biar nggak ketinggalan sama motor baru. Nah, apa aja yang di upgrade? Nah, ini kita bikin teknologinya lebih baru. Sebelumnya yang belum subscribe silahkan subscribe dulu. Nah, karena subscribe nggak dituntut biaya. Nah, jadi ini yang di upgrade. Ini piston pakai Mio XB ukuran 53,5. Jadi kita bore up biar cc nya lebih gede, biar bisa bersaing sama motor zaman sekarang. Jadi kalau 53,5 ya sekitar 130 cc-an lah, 130 cc-an. Nah, ini profilnya juga lebih dom, jadi kompresinya lebih naik. Nah, itu jadi cc-nya ditingkatkan. Nah, sebenarnya cc di upgrade ini belum tentu lebih boros ya. Nah, jadi cc dinaikkan itu kalau powernya lebih gede. Nah, sedangkan kita jalannya sama-sama misal 40, tapi kalau powernya gede dan kita ngegasnya cukup dikit-dikit, nah jadi lebih irit. Jadi secara apa ya, secara garis lurus kalau cc besar kan lebih boros, tapi sebenarnya dalam kenyataannya nggak selalu, karena kalau cc besar kita ngegasnya cukup dikit, larinya udah enak. Nah, kurang lebih begitu, jadi bisa irit. Nah, cara iritnya begitu. Nah, jadi ini piston udah pakai 53,5. Nah, terus ini kebetulan karbu udah di upgrade pakai PWK 24 biar lebih responsif. Standarnya kan vakum ya 24, jadi ukurannya tetap, cuma diganti model skype biasa. Ini pakai PWK apa ya, lupa ini. Nah, ini yang ganti udah yang punya sebelumnya. Nah, jadi ini yang di-upgrade, cc naik, karbu PWK, terus ini kita teknologinya kita bikin lebih baru. Nah, ini si templarnya kita pakai roller. Kan standarnya model sepatu kayak gini, ini kita ganti pakai roller. Nah, tujuannya biar lebih minim gesekan. Nah, kalau gesekannya minim, otomatis tenaga yang diperlukan untuk menggesek ke atau menggerakkan klep, nah tentu kan lebih sedikit. Nah, jadi tenaganya nanti bisa lebih gede juga. Nah, kalau pakai roller. Nah, mengapa Mio kalah sama Beat? Salah satunya ya kayak karena ini. Karena kalau Beat standarnya udah roller dia sejak lahir. Nah, kalau Mio kan keluarannya lebih lama, jadi belum roller. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini klepnya masih standar. Nah, salah satu penyebab Mio kalah sama Beat juga powernya. Nah, sebenarnya di klepnya juga. Jadi kalau Beat itu klepnya 2521 atau 25,5 21. Nah, kalau Mio sekitar 2320. Nah, jadi kalah power. Nah, kayak gitu. Nah, cuma kalau Mio itu karbu standarnya udah 24. Nah, kalau Beat 22. Tapi Beat gede klepnya. Jadi kalau Beat klepnya gede tapi karbunya 22. Nah, kalau Mio karbunya 24 tapi klepnya lebih kecil. Nah, makanya Mio lebih boros salah satunya karena karbunya lebih gede sebenarnya, tapi klepnya kecil, jadinya nafasnya panjang tapi powernya kurang naik kayak gitu. Nah, masih hubungan sama ini tadi. Nah, jadi karena kita upgrade pakai roller, nah ini noken asnya juga kita upgrade juga. Nah, ini noken asnya standar modif buat templar roller. Nah, jadi kalau modif pakai roller, nah itu nggak bisa kita ganti rollernya aja atau templarnya aja, ya bisa terpasang. Nah, cuma kalau kita pasang langsung templar rollernya tanpa kita modif si noken asnya, ini bawaan ya, noken as bawaan. Nah, itu nanti durasinya jadi ngaco.
atau durasinya nggak sesuai. Jadi makanya kalau mau ganti templar roller sama noken asnya itu harus paket biar sesuai gitu. Jadi misalkan noken asnya BRT terus templarnya roller yang beda atau rollernya lebih besar, nah itu nanti bacaan si durasinya juga nggak sesuai sama yang diklaim BRT kayak gitu. Jadi harus set. Nah ini yang noken as yang modif, ini buat ya harian lah ya. Ini terus ini yang noken as standarnya, standar kayak gini. Sedangkan ini yang roller. Nah, ya sebenarnya kalau budgetnya lebih recommended pakai produk pabrikan atau bahan yang camnya itu bahan mentah. Jadi kalau camnya itu bahan mentah, dia meskipun dipapas tapi masih gemuk profilnya atau ininya pinggangnya ini masih besar kalau camnya bahan mentah. Nah kalau cam bahan standar dibuat roller jadinya ya kayak gini, tipis. Nah ini ngefek ke umurnya si templar juga. Nah, jadi karena profilnya kan lebih runcing, jadi kalau profil runcing biasanya umur si rocker arm ini umurnya beda sama yang profil noken asnya itu lebih landai, dia awet yang landai. Nah makanya kalau kayak pabrikan BRT atau pabrikan lah, pabrikan lain juga gak apa-apa, sembarang guys. Jadi kalau pabrikan rata-rata pinggangnya gede karena bahannya lebih bahan mentah biasanya gitu. Nah cuma ini menyesuaikan budget ya, menyesuaikan budget aja kayak gitu. Jadi noken asnya pakai standar modif. Oke, ini sementara yang diupgrade ini dulu. Ya hitungannya paket hemat lah, karena piston juga ukurannya nggak terlalu gede, noken as juga standar modif. Oke, sambil kita pasang, nah mungkin nanti kita potong-potong dulu videonya. Nah oke, ini si noken as sama templar roller atau roller rocker armnya udah kita pasang. Nah ini vlognya singkat aja karena motornya keburu dipakai sama yang punya, jadi ini juga kita garape malam-malam. Nah sebenarnya ini lebih bagusnya sih di porting polish sekalian ya. Nah, cuma ya itu tadi, karena keburu dipakai jadi ya wis kayak gini aja kayak sebelumnya. Jadi sebelumnya ini yang garap bukan saya cuma ini tadi bagian pernokenannya. Jadi saya cuma nerusin aja. Jadi ini harusnya sih kayaknya mau diporting cuma nggak jadi kayak gitu lah. Ini kayak udah pernah dilapas pakai bor tuner, cuma kok nanggung banget ya. Jadi ini bagusnya sih diporting sekalian kalau waktunya ada kayak gitu. Ini ya itu kurang lebih step upgrade Mio kalau dari mesin, kurang lebih kayak gitu. Nah biar tenaganya ada. Jadi pemasangan roller rocker armnya atau templar rollernya itu PNP udah. Ini udah emang buat Mio, jadi nggak perlu ngakal-ngakal lagi. Nah sebenarnya biasanya orang-orang juga ada yang pakai rocker arm punya blade atau punya bead itu. Nah cuma kalau itu nggak PNP, harus rubah dudukannya di head harus dirubah kalau pakai punya bead atau pakai punya Honda Blade biasanya yang terkenal. Ini harus digeser-geser. Nah kelebihannya pakai Honda Blade, dia rasio rocker armnya itu lebih tinggi, jadi 1,5 kalau nggak salah. Nah jadi keuntungannya kalau
rasio rocker armnya itu besar, noken as itu nggak perlu lift yang tinggi noken asnya. Jadi noken asnya cukup lift 5, nah tapi di klub nanti bisa 7 kayak gitu. Jadi rasionya 5 kali 1,5 kayak gitulah. Jadi nah kayak gini lah. Jadi ini lift noken ya, lift noken di sini lift noken. Nah kalau udah lewat rocker arm itu dikalikan rasio si rocker arm. Jadi rasio rocker arm itu ini, panjang sini sama panjang sini. Nah jadi kalau misal rasionya 1,5, di sini lebih pendek daripada di sini. Jadi ketika ini udah kena tonjolan dikit, ini udah bukanya udah banyak karena ini panjang kayak gitu. Nah, itu salah satu teknologi motor-motor baru. Jadi kalau nggarap noken nggak perlu sampai kecil, tapi liftnya udah tinggi. Nah, enaknya garap motor-motor baru kayak gitu. Jadi motor-motor baru rasio rocker armnya itu tinggi-tinggi, bahkan ada yang sampai 1,7. Jadi tonjolannya itu nggak perlu tinggi, tapi klapnya bukanya udah tinggi. Nah, oke, langsung aja kita lanjut lagi pasang-pasang ini. Ini tadi nggak tervideo karena tangannya kotor. Oke, kita lanjut pasang si ini kuncian rocker arm. Nah bentuknya kayak gini. Ini tadi motornya juga kotor sekali, enggak kotor banget sih, cuma ini daleman kan jadi kotor. Kunciannya. Jadi kalau mau bongkar ini rocker arm harus lepas head dulu karena nyangkut. Nah karena yang di sini nyangkut sama ini baut kalau nggak lepas head. Nah sebagian motor ada yang bisa tanpa lepas head, kayak Vario bisa tanpa lepas head karena asnya ini lebih posisinya lebih apa ya, bautnya sunduk lebih ke bawah seingatku, jadi nggak mentok sama asnya rocker arm. Nah, kalau kayak Honda Gear malah nggak bisa kalau nggak lepas semua. Nah oke, kita skip dulu ya. Nah jadi Yamaha itu mesinnya bore capable banget. Jadi piston bawaannya cuma 50, nah tapi jarak baut sunduknya tuh lebar banget. Nah kalau Honda yang bawaan pistonnya 50, baut sunduknya nggak ada yang lebar. Nah jadi sebenarnya Mio ini bore capable sampai 200 cc-an pun, tigeran pun dia masuk aja. Nah itulah enaknya mesin Yamaha, rata-rata kayak gitu, kayak Jupiter juga. Nah kalau Honda buat mesin tuh simple, kecil, compact. Nah kalau kayak gini bore capable tapi resikonya mesinnya jadi gede, buat mesinnya jadi berat. Oke, langsung kita pasang-pasang lagi aja, semoga tanpa kendala. Kita lem lagi paginya. Oke, ini si Mio nya yang kemarin kita upgrade udah selesai. Nah ini tinggal kita tes gimana suaranya. Sengaja kita start. Ini knalpotnya udah bobokan ya. Suara mesinnya halus. Kalau yang suara etek-etek itu dari karbu, dia pakai PWK, skepnya agak kocak, skepnya PWK itu. Tapi kalau suara knalpotnya halus ya. Oke, langsung aja kita